Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Jagat Pesantenan. Kali ini kita akan memproses handle keris atau gagang keris dari batu fosil atau tulang yang sudah memfosil, sudah membatu kawan. Ini adalah tulangnya. Kita akan mulai eksekusi. Kita belah dengan gerinda. Oke, lanjut kita belah dengan gerinda keramik. Kita hidupkan saklarnya dulu. Oke, kita hidupkan saklarnya. Terus kita belah menjadi dua untuk melihat bahan ini padat apa enggak. Bila padat bisa kita lanjutkan. Oke, kita belah pelan-pelan saja karena ini batunya cukup keras. Kita belah perlahan-lahan. Oke, setelah dibelah batu ini kita kasih sketsa dengan menggunakan spidol atau menggunakan tip X. Kalau yang saya gunakan adalah spidol tip X, kawan-kawan. Spidol tip X bisa didapat di toko-toko terdekat, toko-toko buku terdekat. Kita bikin sketsa minimal mungkin, yang penting bisa untuk arah-arah membuatnya. Oke, lanjut kita buat bagian kepala. Kita proses penyekungan dan pencembungan. Mana yang cembung, mana yang cekung, kita proses dulu. Oke, lanjut. Setelah ini kita akan memproses sampai setengah jadi. Ini cara membuat bakalan handle keris versi Jagat Pesantenan. Kalau sampean punya versi lain ya monggo, tapi ini versi saya. Caranya begini, yang penting bisa berkarya. Oke, lanjut kita menuju ke bagian mahkota. Mahkotanya kita buat dulu supaya nanti mudah dalam pendetailan bahan. Kita buat mahkotanya dan wajahnya. Jangan lupa kasih agak tebal sedikit biar nanti kalau ada kesalahan bisa diminimalkan kesalahannya. Oke, kita ikuti alur-alur sketnya. Kita buat perlahan-lahan sampai mendekati bentuk bakalan atau bentuk yang hampir mirip. Pelan-pelan karena batunya ini keras, batu ini dari fosil tulang purba. Kita mulai pembentukan bagian tangan dan perut. Kita mulai tangan dan perut. Hati-hati kawan-kawan bila menggunakan alat seperti ini, agak pelan-pelan, nggak perlu ditekan. Yang penting dia bisa memakan bahan. Bahannya bisa termakan, bisa cembung dan cekung. Kita mulai proses pembuatan kakinya, kaki dan selendangnya. Oke, pelan-pelan saja, yang penting jadi. Mulai pembentukan di bagian bawahnya. Bagian bawah harus bulat karena tempat mendak. Nah, proses tempat mendak harus dibikin sebisa mungkin prosesnya bulat. Oke, kita mulai agak detail. Karena sketan sudah mulai hilang garis sketnya. Kita mulai proses pembentukan kaki dan punggungnya. Oke, kita rapikan dulu bagian bawahnya supaya nanti kalau proses pengeburan lebih mudah. Oke, kita minimalkan proporsi patungnya. Mana yang dipanjangkan dan mana yang dipendekkan sesuai proporsi tubuh, ukuran patung-patung atau proporsi handle. Jangan lupa, tangannya jangan kepanjangan atau wajahnya kepanjangan. Jadi kita sesuaikan dengan proporsi tubuh. Maaf kawan, saya bukan dari lulusan Universitas Seni,
kita ukirnya juga otodidak. Kalau ada kesalahan mohon maaf kawan, ini versi saya beda dengan versi mereka. Mungkin bisa memberikan beberapa referensi untuk pembuatan patung dengan alat sederhana dan menghasilkan duit. Yang penting itu menghasilkan duit dan laku dijual gitu kawan. Untuk referensi kawan-kawan yang ada di sana, biar nambah ilmunya atau nambah bakatnya, nambah pengetahuannya. Mungkin dengan cara ya saya ini lebih efisien, atau kawan-kawan punya cara tersendiri yang lebih cepat. Nah, setelah pembentukan hampir selesai seperti ini bakalannya, kira-kira kita masuk tahap selanjutnya. Oke kawan, lanjut. Kita menuju ke bagian tuner atau tuner. Kita pakai mata intan. Pakai dulu mata intan yang agak tebal, karena mata intan yang agak tebal bisa untuk lebih cepat. Pakai dulu, jangan pakai yang runcing. Kalau yang runcing nanti, kalau mata tunernya yang runcing nanti terlalu lama. Jadi yang agak tebal biar prosesnya cepat. Kita mulai pencekungan yang di area-area yang cekung, kita habiskan dulu sesuai dengan sketnya. Kita mulai pembentukan dada, tangan, dan leher. Pelan-pelan saja sambil dilirik kanan dan kirinya supaya nanti diseimbang. Kita detailkan sedikit-sedikit hingga mendekati bagus. Oke, mulai detail kawan. Kita bikin rambutnya, bikin panggulnya pelan-pelan saja. Yang penting itu mendekati bagus, bisa dijual gitu aja. Nggak perlu dengan cara mereka tapi hasilnya beda. Cara sederhana tapi hasilnya lumayan bagus. Karena bakat seni orang berbeda, jiwa seni orang berbeda, kebiasaan orang berbeda, dan alatnya pun mungkin berbeda. Apa yang kalian punya, gunakan untuk berkarya. Jangan malu, jangan takut, karena seni dimulai dari kalian punya niat. Bukan seberapa lama orang itu pandai mengerjakan sesuatu, tapi seberapa lama niat Anda sudah Anda jalankan. Kita sudah hampir mulai selesai. Kasih amplas, pakai sandal jepit supaya nggak beli kawan. Kalau pakai busa beli mahal, sandal jepit aja murah. Kita pakai sandal jepit, amplas 180. Nggak usah pakai amplas yang bagus, pakai 180 aja sudah lumayan bisa dipakai. Yang penting itu gunanya. Yang penting itu bisa dipakai untuk mengamplas kawan. Amplas bagian-bagian yang masih terkena tuner dihilangkan dulu supaya halus, supaya dipandang itu enak. Amplas 180 dan sandal jepit. Amplas kedua kita pakai amplas nomor 500. Maaf kawan, amplasnya ini sudah mulai habis karena ya belum beli kemarin, tapi yang penting masih bisa digunakan. Tenang saja, nanti kalau sudah punya modal kita cari amplas lagi di toko, karena ini habis ya, seadanya aja dipakai. Yang penting bisa untuk bekerja, yang penting itu hasilnya. Jangan lupa kasih air kalau posisi ngamplas, karena kalau nggak dikasih air amplasnya cepet habis gitu loh. Nah, amplas yang kedua pakai amplas busa kalau punya. Kalau nggak punya nggak usah, nggak apa-apa. Amplas busa ada di toko-toko material banyak kawan, atau ada di Shopee atau Marketplace atau Tokopedia atau Bukalapak, banyak dijual amplas busa. Setelah itu kita buat lubang bawahnya pakai mata bor kaca kawan. Buat lubang peksi kerisnya. Ini buat lubang peksi kerisnya harus dalam kira-kira 7 atau 8 cm. Yang keris umum itu 7 atau 8 cm. Kalau ini masih kurang dalam, kasih bor biasa juga bisa. Tapi kalau bahan batu fosil harus
bornya bermata intan atau disambung juga bisa. Yang penting itu bisa berlubang dan tidak pecah bahannya. Pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit keluarkan kotorannya, karena bahan bodi fosil itu keras dan mudah pecah. Oke, ini nampakkan bawahnya. Kita proses selanjutnya adalah foto-foto penjualan. Oke, nah ini tampak jadinya kayak begini kawan. Kalau kalian punya referensi patung yang bagus atau punya referensi patung yang keren, ya monggo dibikin sesuka hati sampean. Nah, kita sudah bisa kita gunakan di keris. Ini keris peninggalan saya tapi sudah hilang. Handle-nya saya bikinkan dari tulang fosil, tulang purba. Cukup bagus kawan, bisa dipajang di tembok atau di almari. Nah, cocok untuk hiasan dinding. Oke kawan, gimana? Ini proses video penjualan, siapa tahu ada yang minat gitu loh. Jadi sekalian promosi nih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar biar channel ini lebih berkembang untuk memberikan sedikit referensi untuk berkarya. Salam Rahayu Jagat Pesantenan.